kuliah di Politeknik APP Jakarta. Nah, video ini pas banget buat adik-adik yang lagi pusing nentuin kampus, pusing nentuin program studi, pengen kuliah di manajemen pemasaran. Politeknik APP Jakarta jawabannya. Politeknik APP Jakarta merupakan perguruan tinggi di bawah naungan Kementerian Perindustrian. Salah satu program studi unggulannya yaitu Manajemen Pemasaran Industri Elektronika. Program studi ini memiliki mata kuliah khusus menunjang keterampilan di dunia kerja seperti Project 1, Aplikasi Desain Promotion Tools. Mahasiswa semester 1 dibekali keterampilan dalam bidang desain media cetak seperti membuat sebuah brosur dengan menggunakan aplikasi CorelDRAW. Project 2, Analisis Pasar Industri Elektronika. Mahasiswa semester 2 diajarkan keterampilan dalam bidang analisis dan riset mengenai sebuah strategi, taktik, dan value dari sebuah produk elektronika. Project 3, Pembuatan Iklan Audio Visual. Mahasiswa semester 3 diberikan keterampilan dalam bidang periklanan meliputi penulisan naskah, pengeditan iklan, budget analisis, voice over, dan proses syuting. Project 4, Riset Merek. Mahasiswa semester 4 melakukan riset merek dari sebuah produk elektronika untuk mengetahui kekuatan, kesadaran akan sebuah merek di tengah masyarakat. Project 5, Event Organizer. Mahasiswa semester 5 akan mengatur dan membuat event yang dikenal dengan acara APP Fair. Lulusan Manajemen Pemasaran Politeknik APP Jakarta bukan hanya mendapatkan ijazah saja, namun juga bisa mendapatkan sertifikat tenaga ahli di bidang operasional penjualan, tenaga ahli di bidang operasional pelayanan, dan tenaga ahli di bidang operasional merek oleh lembaga sertifikasi profesi. Aduh kak, kalau misalnya lulus dari Politeknik APP Jakarta, jaringan kerjanya gimana ya? Tenang aja adik-adik, Politeknik APP Jakarta punya jaringan kerjasama yang luas. Contohnya sama PT Sangkar Arga Wijaya, PT Pandusumi Sentasa, PT Kereta Api Indonesia, dan masih banyak lagi. Makanya kamu harus cek informasi lebih lanjut di website politeknik.app.ac.id. Oke teman-teman, sekarang aku bakalan ngejelasin secara detailnya atau gambaran secara menyeluruh, dengan juga aku kasih kayak dokumentasi selama aku pas semester ini. Nah, yang pertama itu kan di semester 1 kita belajar aplikasi Desain Promotion Tools. Nah, di sini bukan hanya menggunakan aplikasi CorelDRAW aja, tapi kita juga melatih keterampilan untuk gimana caranya fotografi dengan baik, yaitu foto produk gitu loh, dengan cara bikin studio mini gitu. Nah, contoh gambarannya itu kayak gini. Ini merupakan salah satu desain dari angkatan tahun 2020. Nah, ini merupakan salah satu desain favorit aku juga karena menurut aku kombinasi antara elemennya, terus antara font dan beberapa hal lainnya itu menurut aku pas banget. Nah, contoh lain seperti kayak gini. Nah, sebelum mereka melakukan desain ini, teman-teman, jadi mereka juga akan melewati beberapa tahapan tugas-tugas sebelum melakukan desain, seperti analisis dulu, gitu, survei dulu, kayak gitu. Dan selain itu kita lihat juga dokumentasi dari fotografinya seperti ini. Nah, jadi mereka itu bukan mereka aja sih, kita juga bakalan belajar mengenai fotografi kayak gini, gimana caranya kita bisa ngefoto dulu, habis kita foto baru kita desain menggunakan CorelDRAW. Jadi di semester 1 ini keterampilannya banyak banget ya teman-teman. Kalau misalkan untuk semester 2 ini kita projectnya itu adalah analisis produk elektronika. Jadi produknya yang kita analisis ya. Waktu itu aku menganalisis produk AC Daikin FTK 25 SPM4. Nah, dari produk ini nanti kita bakalan analisis gimana sih STP-nya, segmentasi, targeted and positioning, gimana marketing mix-nya, terus gimana WOM atau word of mouth-nya, dan masih banyak lagi materi-materi yang harus kita analisis di project 2 ini. Kalau ini kan paper ya, jadi dokumentasinya aku juga bingung. Dokumentasinya mungkin waktu aku presentasi aja kayak gini. Oke, kita bakalan presentasi makalah kita atau analisis yang udah kita lakukan dengan cara mengumpulkan data secara valid di beberapa sumber, baik dari sumber langsung dari perusahaannya sendiri atau mungkin dari data-data internet. Jadi seperti itu. Dan ini tuh termasuk lumayan susah juga tapi seru. Semester 2 ini aku ingat banget kalau misalkan kecuali di project 2 kita tuh juga ada namanya matkul TPM atau elektronika. Dari sini tuh kita ngedesain 3 dimensi menggunakan aplikasi SketchUp. Nah, di sini kita bisa bilang itu kayak product development. Jadi gimana caranya kita berpikir untuk kritis dan inovasi gitu loh. Produk yang udah lama
kita analisis nih apa yang bisa kita kembangin, bisa dari fiturnya, desainnya, dan lain sebagainya. Ya. Sebelum melakukan ini, kita harus melakukan home survey dan market survey terlebih dahulu. Dan ada beberapa lagi materi tugas-tugasnya sebelum bisa ke tahap buat ngedesain 3 dimensi. Contohnya itu kayak gini. Tapi sebenarnya yang bikinnya itu juga dibantuin sama teman aku, yaitu Fazal Mutahari Bila, dan buat ide-idenya juga dibantuin sama kelompok aku sendiri, yaitu ada aku, ada Dea sama kita, dan ada Dua Elhami. Nah, karena ini kelompok, kebetulan juga karena PPE ini kelompok, jadi kita benar-benar bikin kayak gini. Aku mau bahas di semester 3 itu kan apa namanya, project 3 itu periklanan. Nah, gimana caranya tuh kita bikin iklan gitu loh teman-teman. Bikin iklan itu ternyata 2, jadi bukan hanya iklan buat YouTube kayak gitu aja guys, buat iklan visual gitu. Nah, tapi kita juga bikin iklan audio, jadi buat di radio gitu loh. Nah, di sini di semester 3 itu pasti bakalan ditanyain dulu nih peran kita tuh mau jadi apa gitu. Bisa jadi copywriter, bisa jadi video engineer, video editor, kameramen, director, talent, masih banyak lagi. Nah, nanti bakalan tanyain dulu keahlian kalian tuh mau apa gitu, kalian itu di bidang apa, terus kalian mau ngambil peran apa. Kebetulan waktu itu aku langsung bilang, aku mau nih kak, aku mau ngambil copywriter. Akhirnya dapatlah copywriter. Nah, sebenarnya setiap peran ini bakalan ada tantangannya tersendiri gitu kan. Ternyata aku kira itu kayak kalau jadi copywriter itu mudah, ternyata susah nih. Sekarang kita harus bikin naskah dulu. Naskahnya itu nggak bisa langsung tiba-tiba kita nulis aja selesai gitu, nggak bisa, karena kita ada namanya client brief dulu gitu kan. Kita harus menghubungi klien, terus nanti kita harus bikin naskahnya itu bukan hanya satu konsep, tapi gimana caranya kita bikin beberapa konsep yang akhirnya bisa kita ajuin nih ke klien kita gitu kan. Karena aku di bidang copywriter, jadi aku sharing buat di bidang ini aja ya teman-teman. Nah, nanti kita tuh bakalan sibuknya itu dari awal semester 3 sampai UTS itu bakalan banyak banget, karena kan setelah UTS itu harus udah ada finish buat desain konsep gitu loh, konsepnya. Nah, itu nanti setelah UTS baru ada proses syuting. Nanti kita itu ada juga baca analisis dan ada juga narator. Jadi copywriter itu nggak bisa kerja sendiri. Jadi copywriter harus bekerja sama dengan narator juga. Nih habis ditulis naskahnya, kita tanyalah sama narator. Gimana narator? Kamu bisa nggak sih ngomong pas nggak nih waktunya gitu kan? Kita tanyain. Terus kita kasih gambar juga nih ke video editornya. Gimana video editor? Kalau misalkan naskahnya kayak gini, kamu ke gambar nggak sih buat editnya? Nah, jadi gimana caranya semester 3 itu kombinasi kolaborasi ya, kita gitu harus kelompok-kelompok satu kelompok gitu. Sebenarnya semuanya itu punya tantangan tersendiri ya teman-teman, karena video editornya juga harus bisa Vegas, audio editornya juga harus bisa Exit Pro. Intinya kita satu angkatan itu harus bisa operasiin 2 aplikasi, yaitu Vegas Pro, Vegas 17 sama Exit Pro. Kalau bisa kayak aja, kalau konsep radio yang cuma 1 menit itu aku bisa selama 1 semester itu aku bikin konsep radio itu hampir mau 20-an deh, karena kita harus menuhin klien kita kan. Terus naskahnya itu harus direvisi dulu setiap minggunya, kita harus briefing dulu nih sama teman-teman kita. Kalau misalkan tidak ada revisi, kita briefing dulu satu anggota gitu. Nanti kalau misalkan udah oke nih kata ketuanya kan, kita up lagi ke dosen kita, setelah itu direvisi lagi, pokoknya setiap minggu kayak gitu terus sampai kita benar-benar paham gimana caranya bikin iklan. Contohnya kalau teman-teman yang kalian suka skip iklan yang cuma 5 menit atau
yang 5 menit atau 1 menit, bahkan cuma 10 detik atau 15 detik, itu tuh budget analisisnya gede banget. Bahkan yang cuma 5 menit aja itu bisa sampai, yang paling murah itu sampai 50 juta. Bayangin teman-teman, itu pun talentnya biasa. Gimana kalau misalnya kita undang talentnya Raffi Ahmad gitu ya, atau Nagita Slavina, atau Iqbal Kobe Junior, Iqbal Ramadan gitu, Nicole, yang pun itu pasti banyak banget baca analisisnya. Dan ternyata bikin iklan itu nggak semudah itu teman-teman. Ada bikin storyboardnya juga. Ini mah nanti bakalan kalian pelajari semester 3 ya di buku. Oke nih, di semester 4 kita nanti bakalan belajar mengenai riset merek. Gimana caranya itu kita ngeriset, kayak bisa dibilang ini penelitian ya. Nah, ada beberapa matkul, tapi di sini ada matkul yang berkesinambungan, yaitu adanya statistika, ada juga riset, pemasaran, kemudian ada juga project 4, di mana 3 mata kuliah ini akan saling berintegrasi gitu loh. Kita bakalan paham gimana caranya neliti yang baik, misal kayak metode penelitiannya gimana, terus teknik samplingnya gimana, metode analisisnya, dan lain sebagainya. Pokoknya benar-benar di semester 4 ini kita bakalan belajar hal-hal yang kayak gini ya teman-teman. Pokoknya nganalisis suatu brand, karena sekarang aku ini lagi nganalisis brand Apple. Jadi ada juga teman aku yang nganalisis brand Xiaomi, bisa LG, Panasonic, dan lain sebagainya. Oke, sekarang masuk ke semester 5. Kalau semester 5 ini kita itu bikin event. Gimana caranya anak-anak manajemen pemasaran bisa bikin event. Jadi pokoknya biayanya, gimana cara menghubungin bintang tamunya, gimana tata kelola panggung dan sebagainya, itu emang benar-benar harus dikuasai oleh anak-anak project 5. Dan kalau kemarin itu kan aku sempat offline tahun 2019, itu berarti aku semester 1. Semester 1 ini akan ngadain pameran. Kalau offline-nya, pamerannya ini diadakan oleh anak semester 5 dari APV Fair. Jadi ada APV Fair yang di dalamnya ada pameran semester 1. Nanti bakalan bikin stand kalau semester 1 nanti. Nah, stand contohnya itu kayak gini. Nah, waktu itu kita bikin stand yang kayak gini ya teman-teman. Nah, pokoknya kalau semester 5 karena aku belum ngerasain juga, jadi aku nggak terlalu bisa share banget. Tapi kalau misalkan lagi pandemi kayak gini, kita APV-nya secara online juga. Tapi lebih seru offline sih, tapi ya gimana ya, namanya juga pandemi. Oke deh, kalau misalkan di semester 6 kita bakalan magang, dan nanti juga langsung kita bikin TA dan sidang akhirnya wisuda. Ya ampun, semoga tahun depan aku bisa amin. Dan inilah pengalaman aku selama kuliah di Politeknik AP Jakarta, dan ini seru banget. Kalau misalkan kalau dosen aku selalu bilang kayak gini, kalau misalkan suatu perusahaan itu pengen banget punya ngerekrut orang yang dari manajemen gitu kan, terus merekrut lagi dari orang yang di bidang desain grafis. Nah, itu kan berarti mereka harus rekrut 2 orang. Sedangkan kalau misalkan lulusan Politeknik AP Jakarta itu, industri di Jakarta banyak yang mengetahui bahwa keterampilan mahasiswanya itu sudah mempunyai paket komplit gitu. Karena kita juga bisa manajemen, kita juga bisa desain grafis, kita bisa juga bikin bikin iklan gitu kan. Kita juga bisa bikin event. Jadi kita kalau misalkan lulus dari Politeknik AP Jakarta, kita punya keterampilan yang banyak banget gitu kan. Kita bisa masuk ke industri periklanan atau jubir iklan gitu, dunia advertising gitu. Nah, kita juga bisa ke banyak gitu. Kalau marketing itu banyak ya, karena setiap perusahaan itu pasti perlu banget marketing. Baik itu jadi CS, baik itu dari sales operational, apalagi ya, HRD, manajer dan pokoknya pasti banyak lagi, bisa kalian searching aja di Google. Oke? Di sini mungkin bakalan jadi info terpenting. Karena aku mau kasih tahu juga, kalau misalkan kita itu di Politeknik AP Jakarta benar-benar terbuka gitu loh buat anak-anak yang bisa buat jadi pengajar. Di semester 3 itu udah dibuka seleksi asisten dosen. Nah, kita bakalan bisa jadi jadi pendidik gitu. Gimana caranya mendidik orang, gimana caranya kita peran kayak guru gitu loh. Seru banget. Jadi kita bisa ngajar, oh ternyata jadi dosen itu gak segampang yang kita pikirin gitu loh.
Dan yang paling serunya lagi teman-teman, kita bisa berinteraksi sama dosen, kita bisa berinteraksi sama banyak adik-adik tingkat kita. Terus kita juga di sini dikasih gaji, dikasih gaji atau upah dari hasil kita mengajar. Dan yang enak lagi, kadang-kadang kita juga dikasih bonus. Nah, yang senangnya lagi, senangnya apa lagi ya? Nah, pokoknya gitu lah. Pokoknya kita bisa berinteraksi, kita dapat, oh iya, dari sini kita bisa nabung teman-teman. Kita bisa nabung buat masa depan kita. Intinya gitu ya. Semangat buat bisa ngelewatin project, dan semangat juga buat selisih yang lain. Dan terima kasih teman-teman karena sudah nonton video aku. Jangan bosan-bosan selalu nonton video aku. Pokoknya terima kasih banget dan semoga videonya bermanfaat. Thanks for watching guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.